Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 9 Agustus tahun 2024. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa
تشغيلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Video pembelajaran. Saya akan membahas tentang cara menghadapi wanita egois dan keras kepala. Mungkin Anda pernah mengalami atau sedang mengalami hubungan dengan wanita yang memiliki sifat seperti ini. Bagaimana rasanya? Pasti tidak mudah, bukan? Wanita egois dan keras kepala adalah wanita yang selalu ingin menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak mau mengalah. Wanita seperti ini bisa membuat Anda stres, kesal, dan frustasi. Tapi, apakah Anda harus menyerah dan meninggalkannya begitu saja? Tentu tidak. Ada cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi wanita egois dan keras kepala dengan baik dan bijak. Penasaran apa saja? Simak terus video ini sampai habis, ya. Pertama, Anda harus bersikap tegas. Sifat egois dan keras kepala erat kaitannya dengan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Wanita yang bersikap egois dan keras kepala biasanya juga tidak peduli dengan keadaan dan perasaan orang lain. Jika ia peduli, tentunya dia tidak akan mempertahankan sikapnya tersebut. Tugas Anda sebagai seorang pria adalah untuk membuatnya menyadari bahwa keegoisan dan kekeras kepalaannya itu bukanlah sesuatu yang baik dan sama sekali tidak membuat kepribadiannya menjadi menarik. Anda harus menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa diperlakukan semena-mena olehnya. Anda harus berani mengutarakan pendapat Anda dan menegur sikapnya yang salah. Jangan biarkan dia merasa bahwa dia selalu benar dan Anda selalu salah. Jangan takut untuk berkonflik dengannya, asalkan Anda melakukannya dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti hatinya. Kedua, Anda harus tentukan kapan harus mengalah. Menghadapi wanita egois dan keras kepala memang membutuhkan ketegasan, tapi bukan berarti Anda harus selalu bersikap keras dan tidak mau mengalah. Anda harus tahu kapan saatnya untuk mengalah dan kapan harus bersikap tegas. Tentunya akan ada saat di mana Anda perlu mengalah, misalnya ketika masalahnya tidak terlalu penting, ketika dia sedang dalam kondisi yang tidak baik, atau ketika Anda merasa bahwa dia benar dan Anda salah. Mengalah bukan berarti Anda lemah atau kalah, tapi berarti Anda bijak dan menghargai hubungan Anda. Mengalah juga bisa menjadi cara untuk menenangkan suasana dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Tapi, jangan terlalu sering mengalah, karena hal itu akan menunjukkan bahwa Anda tidak bisa memimpinnya dengan baik. Anda harus bisa menyeimbangkan antara ketegasan dan kelembutan dalam menghadapi wanita egois dan keras kepala. Ketiga, Anda harus pandai membaca situasi. Sikap tegas yang Anda tunjukkan bisa membuat wanita egois dan keras kepala menjadi emosi dan marah kepada Anda. Bahkan, pertengkaran pun tidak akan terelakkan jika situasinya memanas. Untuk menghindari hal seperti itu, Anda harus pandai membaca situasi dan menyesuaikan cara Anda berkomunikasi dengan dia. Anda harus bisa menjaga perkataan dan memilih waktu yang tepat untuk mengutarakan ketegasan Anda. Jangan menegurnya di depan umum atau di saat dia sedang sibuk. Tunggulah sampai dia tenang dan bersedia mendengarkan Anda. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan, jangan menyerang atau menyalahkan dia. Ungkapkanlah unek-unek Anda dengan cara yang konstruktif dan positif. Tunjukkanlah bahwa Anda menghadapi dia dengan sikap tegas bukan karena Anda benci atau tidak sayang, tapi karena Anda peduli dan ingin hubungan Anda menjadi lebih baik. Keempat, Anda harus jangan menghadapinya dengan emosi.
Memang, sikap wanita egois dan keras kepala itu ada kalanya sangat menjengkelkan dan membuat Anda ingin meledak. Tapi, Anda harus bisa bersikap sabar dan tenang saat menghadapi wanita yang sifatnya keras kepala. Jangan biarkan emosi Anda menguasai diri Anda. Jika Anda menghadapi dia dengan emosi, Anda hanya akan memperburuk situasi dan membuat dia semakin keras kepala. Emosi juga akan membuat Anda tidak bisa berpikir jernih dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya Anda katakan. Hal ini bisa menyakiti hati dan harga diri wanita egois dan keras kepala, dan membuatnya semakin menjauh dari Anda. Oleh karena itu, sebelum Anda menghadapi dia, cobalah untuk menenangkan diri Anda terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda rileks. Jika perlu, mintalah waktu untuk menyendiri sejenak agar Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Kelima, Anda harus jangan mencoba mengaturnya. Wanita egois dan keras kepala adalah wanita yang mandiri dan tidak suka diatur. Mereka memiliki pendirian dan prinsip yang kuat, dan tidak mau mengikuti apa yang orang lain katakan. Jika Anda mencoba untuk mengaturnya, dia akan merasa bahwa Anda tidak menghargai dirinya dan tidak menghormati kebebasannya. Dia akan merasa bahwa Anda ingin mengubah dirinya menjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Hal ini bisa membuat dia menjadi marah dan membenci Anda. Oleh karena itu, Anda harus menghormati pilihan dan keputusan yang dia buat, selama itu tidak merugikan dirinya atau orang lain. Anda bisa memberikan saran atau masukan, tapi jangan memaksakan kehendak Anda. Biarkan dia belajar dari pengalaman dan kesalahan yang dia buat. Jika dia merasa bahwa Anda menghargai dan mendukung dirinya, dia akan lebih terbuka untuk mendengarkan Anda. Keenam, Anda harus berikan perhatian lebih. Wanita egois dan keras kepala mungkin terlihat kuat dan tidak peduli dengan orang lain, tapi sebenarnya mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang. Mereka juga ingin merasa dicintai dan dihargai oleh pasangannya. Jika Anda memberikan perhatian lebih kepada wanita egois dan keras kepala, dia akan merasa bahwa Anda benar-benar mencintainya dan tidak akan meninggalkannya. Perhatian yang Anda berikan bisa berupa hal-hal kecil, seperti mengirim pesan singkat, memberikan hadiah, mengajaknya kencan, atau memeluknya. Perhatian yang Anda berikan juga bisa berupa hal-hal besar, seperti membantunya menyelesaikan masalah, mendukung cita-citanya, atau mengenalkannya kepada keluarga Anda. Perhatian yang Anda berikan akan membuat dia merasa spesial dan berharga. Hal ini bisa melunakkan hatinya dan membuatnya lebih mau mendengarkan Anda. Ketujuh, Anda harus introspeksi diri. Menghadapi wanita egois dan keras kepala tidak hanya membutuhkan perubahan dari dirinya, tapi juga dari diri Anda. Anda harus introspeksi diri dan mengevaluasi sikap dan perilaku Anda terhadapnya. Apakah Anda sudah berbuat adil dan baik kepadanya? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik untuk hubungan Anda? Apakah Anda sudah menghormati dan menghargai dirinya? Apakah Anda sudah memenuhi kebutuhan dan harapannya? Jika jawabannya tidak, maka Anda harus mulai merubah diri Anda menjadi lebih baik. Jangan hanya menuntut dan mengkritik dia, tapi tunjukkanlah contoh yang baik untuk dia. Jika Anda berubah menjadi lebih baik, dia akan merasa bahwa Anda serius dan menghargai hubungan Anda. Wanita egois dan keras kepala akan melihat perubahan Anda dan merasa terinspirasi untuk berubah juga. Kedelapan, Anda harus berikan pujian dan penghargaan. Wanita egois dan keras kepala mungkin terlihat sombong dan percaya diri, tapi sebenarnya mereka juga memiliki rasa rendah diri dan tidak puas dengan diri sendiri. Mereka bersikap egois dan keras kepala karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Mereka ingin merasa bahwa mereka hebat dan berharga. Jika Anda memberikan pujian dan penghargaan kepada wanita egois dan keras kepala, dia akan merasa senang dan bangga. Pujian dan penghargaan yang Anda berikan bisa berupa hal-hal kecil, seperti memuji penampilannya, mengapresiasi usahanya, atau mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Pujian dan penghargaan yang Anda berikan juga bisa berupa hal-hal besar, seperti memuji kecerdasannya, mengakui kesuksesannya, atau mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Pujian dan penghargaan yang Anda berikan akan membuat dia merasa dihargai dan dicintai. Hal ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan diri pada wanita egois dan keras kepala, dan membuatnya lebih mau menghargai dan mencintai orang lain. Kesembilan, Anda harus ajak dia berdiskusi dan berbagi. Wanita egois dan keras kepala adalah wanita yang pintar dan berwawasan.
Mereka memiliki banyak ide dan gagasan yang menarik, tapi sayangnya mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Mereka merasa bahwa ide dan gagasan mereka adalah yang terbaik dan tidak perlu mendengarkan ide dan gagasan orang lain. Jika Anda ingin menghadapi wanita egois dan keras kepala, Anda harus ajak dia berdiskusi dan berbagi. Anda harus menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan ide dan gagasan yang dia miliki, dan ingin mendengarkan dan memahami sudut pandangnya. Anda juga harus berani mengemukakan ide dan gagasan Anda, dan ingin dia mendengarkan dan memahami sudut pandang Anda. Anda harus ajak dia berdiskusi dengan cara yang sehat dan produktif, tanpa ada rasa saling menyerang atau menyalahkan. Anda harus ajak dia berbagi dengan cara yang jujur dan terbuka, tanpa ada rasa saling menyembunyikan atau menipu. Dengan begitu, Anda bisa membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan wanita egois dan keras kepala. Ke-10, Anda harus berikan dia ruang dan waktu. Wanita egois dan keras kepala adalah wanita yang independen dan tidak suka tergantung pada orang lain. Mereka memiliki kehidupan dan aktivitas yang sibuk, dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Jika Anda ingin menghadapi wanita egois dan keras kepala, Anda harus berikan dia ruang dan waktu. Anda harus menghormati privasi dan kebebasannya, dan tidak selalu mengawasi atau mengontrolnya. Anda harus membiarkan dia melakukan hal-hal yang dia sukai, dan tidak selalu ikut campur atau mengkritiknya. Anda harus memberikan dia kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya, dan tidak selalu membatasi atau menghambatnya. Anda harus berikan dia ruang dan waktu untuk menenangkan diri, berpikir, dan merenung, dan tidak selalu mendesak atau memaksa. Dengan begitu, Anda bisa memberikan dia rasa hormat dan kepercayaan, dan membuat dia merasa nyaman dan bahagia bersama Anda. Demikianlah skrip yang saya buat untuk video YouTube dengan judul Cara Menghadapi Wanita Egois dan Keras Kepala. Video pembelajaran. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, saya ingin bertanya, jika kita ingin menghadapi orang yang suka marah-marah, kata-katanya kasar, komentarnya negatif, dan sulit sekali memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam hati kita. Sampai saya merasa hati dan pikiran sudah lelah menghadapi situasi yang terus berulang. Bahkan rasanya saya malas untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar diri saya lebih bisa sabar? Kalau untuk menghindari dari orang tersebut, rasanya sulit karena tinggal dalam satu rumah. Terima kasih. Biasanya mas suami nih yang susah. Ya. Ya. Baik. Menghadapi orang marah. Ya. Terus terang, kalau orang itu adalah anak yang masih satu rumah, atau suami, jelas banget itu, sudah satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Atau misalnya ya, mungkin ipar yang satu rumah. Karena ini kan tadi tidak dijelaskan detail, tapi saya buka untuk secara umumnya ya. Atau mertua kah, atau orang tua yang satu rumah ya. Walau alam siapa orangnya ini, memang kita ya sulit mengambil waktu untuk merilis ya emosi-emosi ini supaya naik ke atas. Ya, nah, tapi sekali lagi ya kita ini Allah kasih waktu pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, bayangkan ya, kalau kita ikutin yang fardunya sehari 5 kali nih. Ya. Ada waktu di dalam sela-sela kehidupan kita yang bersama dengan somebody ini, someone, sedang ya kita ada waktu yang sedang menyendiri. Di mihrab kita, di pojokan kita punya kamar misalnya, atau ada yang membuat musola khusus. Nah, pada saat itulah diberi kesempatan kita untuk memaafkan. Siapa yang dimaafkan? Satu, diri sendiri dulu. Kenapa memaafkan diri sendiri? Karena itu tadi ada kalimat bahwa saya terkadang antara hati pikiran telah lelah. Gitu ya. Itu saja kita harus minta maaf. Ya kok lelah, orang masih hidup kok lelah, kan gitu ya. Makanya, tapi kita terkadang kan lagi capek juga, makanya ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Dan katakanlah ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Ini ada teknik namanya forgiveness therapy.
Kalau di bahasa kita namanya muhasabah. Salah satu cabang dari muhasabah adalah forgiveness therapy. Untuk nafsi sendiri kan gitu. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Kadang saya hadirkan diri kita gitu. Ya, saya sebut nama saya misalnya nih, sedang lelah karena kayaknya udah lagi capek banget ya. Ya, wahai Aisyah, saya maafkan dirimu. Saya tahu kau berupaya untuk menerima seseorang ini apa adanya, kekuatan kelemahannya, tapi kamu sedang capek, lagi kurang tidur, atau yang masih produktif, kamu lagi mau mens. Jadi kita ngomong gitu sama diri kita, kamu lagi mens. Atau mungkin yang udah 45 tahun ke atas, kamu premenopause. Misalnya. Diomongin. Jadi kita memaafkan diri kita dulu. Nah, karena banyak sekali di antara kita, ya, kita lupa memaafkan diri kita dan lupa mengapresiasi diri kita yang begitu banyak energinya menghadapi kondisi-kondisi yang konflik tadi gitu. Jadi maafkan. Nah, barulah berikutnya adalah memaafkan somebody ini. Tekniknya macam-macam. Salah satunya tadi, ya. Kita mencoba untuk memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Tentu tuh tadi saking lelahnya itu kan yang kepikiran yang pasti yang bikin gak enak perasaannya terus kan ya. Ya, dia acukan saya, oh gak enak perasaan saya lebih gak enak gitu ya. Saya ngomong mukanya gak lembut, oh perasaan lagi gak enak. Kalau ini suami ya. WA panjang lebar nggak dijawab, perasaan lagi nggak enak gitu ya. Diajak ngomong nonton TV, perasaan lagi nggak enak gitu. Ya, itu tentu tuh banyak banget yang pikiran muncul. Ini di sini ya lebih tidak enak. Terus cari sampai dapat satu aja yang muncul pikiran kita bahwa tapi dia ya baik juga sih, misalnya gitu ya. Tapi dia ya kalau aku misalnya dia pergi kemana-mana sempet juga tuh ya bawain martabak. Walaupun sudah 30 tahun sekali, misalnya gitu ya. Atau mungkin ya kita kan di sini memori ini kan banyak nih, munculin sampai dapat satu. Nah, satu peristiwa yang kita ingat di memori ini, kemudian membuat perasaan lebih enak. Atau mungkin pelajaran bahwa suamimu jembatan surgamu itu satu, itu kan agak lebih enak tuh. Di antara yang nggak enak, itulah pakai teknik tadi diamplifikasi. Ya, langsung habis sholat, apalagi habis sholat sudah rileks semuanya, tinggal tenang, ya Allah, ya begitu banyaknya penatnya hatiku, pikiranku terhadap suamiku ini karena bikin gak enak terus, tapi alhamdulillah ada satu ya Allah yang membuat agak enak. Nah itu ngomong sendiri dalam hati, naikkan sampai 10, ya Allah saya memperbesar rasa ini ya Allah. Istilahnya amplifikasi, satu, ngitung aja. 2, nah waktu kita ngitung bayangin 1, 2 itu naiknya ke atas gini, 1, 2, 3, itu ya ini nih jantung ini yang tadinya berputar itu tadi kan itu yang tadinya berputar yang tawaf tadi, yang tadinya lambat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu yang terjadi di sodor kita. Itu yang kencangnya luar biasa ya, langsung malah jadinya bersyukur sudah sampai 10 ya, amin ya Allah, hadirkan somebody itu orang yang di depan kita, baru kirimkan Al-Fatihah dan salawat. Baru tuh setelah Al-Fatihah, setelah salawat, sampaikan ya Allah, sampaikan salamku padanya. Aku berharap sih dia kalau aku ngomong, lihatlah mukaku sebarang sebentar, tak mengapalah. Ya Allah, saya berharap itu sampaikan. Apakah terdengar oleh orang itu? Iya. Kenapa? Tadi kita sudah belajar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa itu ada gelombangnya. Dan dia sampai ke orang tersebut. Menembus rintangan dinding, menembus rintangan waktu, menembus rintangan tempat, dan sebagainya. Bahkan menembus rintangan alam. Nah itu yang kita mau pakai. Makanya salah satunya teknik ini bisa pakai teknik seperti ini. Apalagi ini kayak kasus-kasus kayak gini nih Bu Isya nih. Yang sudah lelah banget. Yang sudah mencoba beristighfar. Gitu ya. Nah sekarang harus lurusin dulu nih, karena banyak orang ngomongnya gini, saya kok udah istighfar, tapi kok belum saya ikhlas juga. Bu, udah syukur istighfar. Kalau nggak istighfar lebih parah lagi tuh.
Kan gitu, cara berpikir begitu. Maka pakailah teknik muhasabah ini dengan cara satu aja. Daripada yang tadi nggak enak, oh ada satu. Walaupun mungkin itu munculnya karena ilmu. Buktinya nggak enak bertahan 30 tahun. Maksudnya aku. 30 tahun ya Bu ya. Ada sesuatu gitu kan yang memang kita harus cari, harus searching. Googling dia di otak kita itu, cari. Apa yang terjadi nanti? Ya Allah, Allah masukkan kita level ke mutmainnah, frekuensi kita naik ke pencerahan 700 sampai 1000. Dengan seperti itu vitalitas meningkat, imunitas meningkat, produktivitas meningkat, dan senyum tuh gampang banget. Jadi suami walaupun nggak senyum, kita langsung bilang, ayo udah makan. Padahal tadi susah banget karena nggak ada frekuensi. Lihat suami langsung gini. Terus boro-boro mau ngomong karena udah berat semuanya kan, udah berat. Biar aja dicari makan sendiri, gitu ya. Tapi tadi pada saat kita sudah naikkan frekuensi, masuk ke enlightenment yang 700 sampai 1000. Katakan jangan itulah, masuk yang acceptance saja yang 350 Hz, ini senyum tuh gampang. Ya. Ya. Dipakai semua teknik itu ya. Untuk kadang frekuensi suka turun dikit. Nah, naikinnya lagi dengan nafas lagi. Ya. Makan. Yuk, makan yuk. Nanti aja. Itu karena frekuensi itu begini dia. Tapi nggak terlalu merosot. Ya. Makanya semua kombinasi teknik kita pakai, ya salah satunya ya teknik ini tadi. Memikirkan perasaan dan merasakan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو
بحر لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء sing marai gak oleh ridane Allah niku sing pundi? Wa mamata hamazan lamazan mulakiban linnasi kana alamatuhu yaumal qiyamati ayyu samiyahullahu alal khurtum min kilas syafata ini. Sing kuwatirno matine wong iku siji kemalan nyacet liyan. Nomor loro nglemehno riyan. Nomor telu kadang juluki wong niku saenake dhewe. Niku besok nek mati niku lambene siker. Dimulane kula kali panjenengan iki hati-hati direwaki maca istighosah niki wong jenenge menungso niku ya ana lupute. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main, apalagi kalau mau puasa. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola, kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negur orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Dulu Aljazair bencinya bukan main, Perancis sama orang Islam bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah mengira ada orang mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara ada dua sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan. Apapun keadaannya, sehat, sakit, musafir, mukim, berjalanan jauh, lagi perang, apapun, tidak pernah tinggalkan dua sunnah. Yang pertama sunnah witir, yang kedua sunnah qabliyah subuh. Kalau mari kita lihat surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu Allahus samad lam lahu kufuwan. Apakah dari surah Al-Ikhlas itu ada tertulis kata-kata ikhlas? Nggak ada. Tapi kita coba tengok surat An-Nas. Judulnya An-Nas. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabb malikin. Ditemukan nggak kata An-Nas di dalamnya? Hampir setiap suratnya, ayatnya ada. Al-Falaq, waktu subuh. Judul suratnya Al-Falaq, di dalamnya ada nggak kata-kata Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil, qul ya ayyuhal ka. Kalau kita kepengen menjaga suami kita itu, puaskan dia pada 3 hal. Yang pertama matanya, yang kedua perutnya, dan yang ketiga adalah kemaluannya. Matanya adalah kita sebagai istri, makanya kita harus menjaga penampilan. Kita cukupi itu. Kalau udah kata itu cukup, dia keluar rumah juga anteng aja, karena sudah di rumah sudah cukup. Kata cukup itu kan penting ya. Kalau kita merasa tidak cukup cantik, tidak cukup enak masakannya, tidak cukup puas pelayanan ininya kan gitu ya, keluar bakalan jelalatan tanpa disertai iman tentunya. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah
ngambil amplop. Saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Makanya Imam Masjidil Haram, khutbah, khatib Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Asyurem itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor silakan, tapi digaji oleh negara. Dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit. Kalau kamu pengen rezekimu terbuka, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah taat sama perintah Allah, jauhi dosa. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kamu inginkan. Bagaimana mungkin Allah memberi kepadamu apa yang kamu mau jika kamu tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Kerjain dulu yang Allah mau, kamu akan diberi apa yang kamu mau. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau kamu ngerasain rezeki kamu tersendat, coba ingat-ingat dosa apa yang sudah kamu kerjakan. Sungguhnya dosa-dosa memberatkan punggungmu. Dosa bikin badan jadi sakit, dosa bikin rezeki jadi seret. Kalau anak-anak dibentak, dimarah tuh apa yang terjadi Bu Isa? Di listriknya hangus. Kok hangus? Kan tadi di otak ada listrik. Loncat dia, kaget, tung hangus. Istilahnya hangus. Ya, memang terus nanti sinyal ininya jadi apa? Ya itu tadi, ya ada loncatan listrik sehingga nanti dia mengikat neurotransmitter di situ, zat kimia mengikat sehingga membentuk memori traumatik. Nah itu tadi, ya. Grace Minsel, wanita asal Italia, lahir dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Namun, seiring waktu, ia mulai meragukan keyakinannya yang harus menyembah manusia. Keraguan ini semakin menguat hingga ia beranikan diri mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak ingin lagi mengimani Katolik. Di usia 17 tahun, Grace memutuskan untuk tidak beragama. Ia merasa semua agama telah dicemari kebohongan, tapi dia masih memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Ia lalu mulai melakukan meditasi untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang ia sebut sebagai Maha Tinggi. Suatu hari, Grace membaca status seorang teman Muslim yang berbunyi, "Jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku untukmu." Kutipan ini menarik perhatiannya karena sangat selaras dengan keyakinannya. Dari sana, Grace sering mencari kutipan-kutipan Islami untuk memperkaya pengalaman spiritualitasnya. Ia pun mulai mempelajari Islam, mulai dari sejarah dan syariat Islam hingga membeli buku terjemahan Al-Quran. Semakin mengenal Islam, ia menyadari bahwa banyak ajaran Islam yang sudah ia praktikkan, seperti berpuasa dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Keyakinannya semakin kuat dan akhirnya Grace memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tahukah kalian, inilah 7 jenis pakaian yang tak boleh dipakai untuk syalat. Yang follow semoga masuk surganya Allah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat salat yang perlu dihindari seorang muslim. 1. Busana yang penuh gambar. 2. Sarung atau celana yang melewati mata kaki, isbal, bagi laki-laki. 3. Syalat pakai sepotong baju. 4. Kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu salat. 5. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. 6. Kedua bahu terbuka. 7. Baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Video dakwah. Kita ambil 1-2 pertanyaan lagi. Dari Mas Anggi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana bersikap yang baik dalam menghadapi istri yang keras kepala? Masya Allah. Sama kayak gelasnya keras. Masya Allah, luar biasa itu ya. Baik. Pak, bisa ketemu istri Bapak? Buat apa? Buat mecahin kelapa Pak, istri Bapak keras. Aduh, keras kepala. Luar biasa. Dan selalu berprasangka buruk terhadap saya utamanya.
serta setiap apapun yang saya ajarkan mengenai keislaman, baik dengan contoh serta dengan ucapan, tetapi istri justru selalu melawan dan selalu memposisikan saya rendah. Masya Allah. Mungkin istrinya tinggi, antum pendek gitu kan. Selalu saja istri saya melawan dengan hal yang bahwa dia lebih tahu, bahkan hal yang jelas benar pun dia selalu melawan dengan keangkuhannya. Walaupun dia tahu apa yang saya sampaikan itu benar. Masya Allah. Sebetulnya masalah ini bukan hanya dihadapi oleh suami. Istri juga kadang menghadapi suami yang begitu. Ya, dia sama aja sebetulnya. Ada istrinya yang keras, ada suaminya yang keras. Persoalannya dalam dua posisi ini bagaimana cara menyikapinya. Saya selalu sampaikan kepada antum, ketika antum dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kehidupan, maka pasangan itu yang terbaik untuk bisa mengantarkan antum ke surga. Sepanjang antum bisa melihatnya dengan jernih. Misal, dalilnya Quran surah ke-24 ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Orang yang baik akan bertemu dengan yang baik lagi. Ketika antum bercita-cita mendapatkan pasangan yang mengantarkan ke surga, maka Allah kirimkan pasangan antum yang dengan itu banyak pahala bisa mengantarkan antum ke surga. Antum menghadapi istri yang seperti ini. Nabi Nuh punya masalah dengan istrinya. Nabi Nuh sabar. Antum, istri antum, Masya Allah. Ya, lebih baik daripada istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh gak mau beriman. Istri antum masih beriman. Istri Nabi Nuh gak mau ikut suaminya. Istri antum, Masya Allah. Ada kebaikan di dalamnya. Seharusnya antum bisa lebih baik dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang orang lain belum tentu dapatkan itu. Nah, kenapa saya katakan kadang-kadang bukan cuma istri, kadang suami juga susah. Contoh Asia, siapa suaminya? Firaun, kurang keras apa lagi? Kurang keras apa lagi, Bu? Suami ibu bukan Firaun. Asia Firaun. Firaun gak mau beriman, kerasnya luar biasa. Suami ibu masih beriman. Masa ibu tidak kurang sabar dibandingkan dengan Asia? Katanya pengen surga. Asia saja surganya terjamin. Ayat Quran turun ada. Menghadapi Firaun, Masya Allah masih sabar. Ibu tidak ada ayat Quran turun menjamin ibu. Dan suami ibu bukan Firaun. Kenapa ibu tidak bisa bersabar menghadapi suami ibu? Ketika suami ibu ada masalah, surga sedang didekatkan kepada ibu. Masya Allah. Tiba-tiba ibu tidak ada angin, tidak ada badai. Suami marah-marah. Mama, kenapa begini? Masya Allah. Kenapa mama ketawa? Surga. Masya Allah. Enak kehidupan. Selesai. Dan nanti yang marah capek sendiri, Pak. Capek sendiri, Bu. Capek sendiri. Ujung-ujungnya mikir. Alhamdulillah. Tenang gitu. Jadi pertama, hadapi setiap masalah dengan penuh ketenangan. Kalau tenang itu ada, solusi itu mudah. Kan saya pernah kisahkan, tidak sedikit orang punya masalah. Tabi'in punya masalah, yang lain punya masalah. Kan saya pernah katakan, ada canda-canda orang soleh itu luar biasa. Satu suami biasa-biasa saja, istrinya cantik jelita. Masya Allah, begitu istrinya dandan kelihatan oleh suaminya. Melihat begini terpana. Sayang, kamu kenapa? Kata istrinya. Masya Allah. Kata suaminya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dianugerahi istri yang begitu cantik rupawan. Kata istrinya, kita berdua di surga sayang. Masya Allah. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur mendapat anugerah seperti saya bersabar mendapat anugerah seperti kamu. Alhamdulillah. Bukankah orang sabar dan orang syukur di surga? Orang sabar masuk surga, orang syukur di surga. Suaminya tertawa terbahak. Kamu benar katanya. Tidak marah. Lihat jalan keluarnya. Dia tahu suaminya biasa-biasa. Lebih ideal suami orang lain dibandingkan dengan suaminya. Tapi dia tahu jalan masuk keluarnya. Bagaimana menyenangkan dengan canda yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa mama begitu? Ya, mama sih seperti Asia. Walau papa memang tidak sedekat Firaun. Tapi nggak apa-apa lah. Cara masuknya nggak enak. Nggak enak cara masuknya. Cari cara yang paling bagus. Ya. Pertama, Alhamdulillah. Allah titipkan tipikal istri seperti itu untuk antum. Bukan kepada saya. Karena boleh jadi Allah menginginkan mempercepat antum ke surga. Pertama, bersabarlah. Karena tidak ada istri yang sempurna. Seperti tidak ada yang suami yang sempurna. Saya sering katakan kepada antum semua. Mohon maaf, kita ini manusia. Bukan malaikat, tidak juga setan. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal benar. Sepanjang suami istri menempatkan dirinya sebagai manusia, maka tenang kehidupan rumah tangga. Jadi kalau antum paham istri antum bukan malaikat, antum gak usah tuntut banyak kesalahan darinya. Justru kesalahan itu dimunculkan supaya antum bisa perbaiki. Alhamdulillah. Ya, karena itu saran saya adalah pertama, bagaimana bersikap baiknya selalu ada di Quran surah ke-16 ayat 125, dikuatkan di Quran surah ke-2 ayat 35, ditegaskan di Al-Quran surah ke-4 ayat 19.
Alhamdulillah. Quran surah ke-16 ayat 125 ingin menegaskan cara yang terbaik dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham dengan jalan Tuhanmu, ajak dengan cara yang bijak. Bijak kata hikmah itu dalam bahasa balaghah muqtadal hal. Muqtadal hal itu artinya menyampaikan bersikap pada seseorang sesuai dengan kadar keadaannya. Antum tidak bisa menyamakan semua orang. Seperti saya berdakwah di berbagai kalangan, tidak sama jenis jamaahnya. Ada yang bisa cepat menangkap, ada yang biasa-biasa, ada kalangan yang bukan fokusnya di sini, ada kalangan yang lainnya. Antum bicara pada orang dewasa dengan anak kecil akan berbeda. Seperti pada yang sepuh dengan pada yang biasa pun tidak sama. Karena itulah menyikapi ini, kata Quran, pelajari karakternya. Barangkali tidak masuk dengan cara antum yang seperti ini, masuk dengan cara yang lainnya. Misal, dia tidak senang, kemudian dikuliahi. Antum jangan jadi dosen. Antum jadi murid yang menanyakan kepadanya. Karena antum tanyakan, sampaikan, dia jauh merasa sudah punya ilmu. Orang yang merasa punya ilmu biasanya tidak mudah untuk diberikan pengetahuan. Saya sering katakan pada Anda, orang yang kebanyakan mengajar, biasanya suka lupa belajar. Begitu terbiasa mengajar, lupa dengan cara dia belajar. Sehingga ketika ada yang salah, susah untuk diingatkan. Cara mengingatkannya kita masih jadi murid, tidak jadi guru. Misal, salah dalam menunaikan sholat. Ya, apa di antara kesalahannya? Misal, terlampau terburu-buru. Dan dia merasa punya dalil untuk itu. Maka caranya, antum bertanya. Tidak harus kemudian langsung menghentikan. Dalam porsi memberikan informasinya. Masya Allah, Mah. Sholatnya tadi luar biasa. Iya dong, Pak. Mama kan juga belajar. Masya Allah. Ini mah yang Papa baca nih. Yang seperti ini nih hadisnya. Kira-kira Mama gimana tuh tadi yang seperti tadi? Cepatnya kayaknya Papa belum dapat ilmunya nih. Coba supaya Bapak bisa terapkan dalam kehidupan Papa. Sebentar, Mama cari. Cari sampai di Google. Gak ketemu. Misal, itu kan. Kayaknya yang Papa bagus tuh, Pak. Dapat dari mana? Dilihat, sharing, cerita. Ya, atau dia temukan juga, ada kok, Pak. Walaupun di Google nggak ada, Google kan tidak Islami. Masya Allah, misalkan. Ada aja caranya tuh ya, nggak ketemu di situ. Maka terjadi seperti itu. Gimana, Mah? Kalau besok kita tanya aja, Mah, sama Ustadz. Siapa Ustadznya Mama? Kita tanya Ustadz Mamah dulu. Boleh, ayo kita tanyakan. Begitu sampaikan bahwa ininya dapat pencerahan dari situ. Jadi bertemu di tengah-tengah. Antum tidak harus menjadikan kesalahan kecil jadi besar. Seperti yang besar, antum turunkan jadi kecil. Kalau seperti itu, mudah, ringan, tenang, nyaman. Dan tidak ada hal yang harus kemudian diperdebatkan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaat. Saya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak esensial, saya kadang-kadang jawab dengan yang secukupnya aja. Saya sedang di Mekah, Pak. Samping Jabal Qubais. Ada pertanyaan tiba-tiba dari seorang jemaah. Ustaz, kenapa burung gereja ada di Mekah? Masya Allah. Saya jawab, Pak, itu mu'alaf. Selesai. Alhamdulillah. Antum bahagialah teman-teman sekalian. Cita-cita antum ingin mendapatkan nilai kebaikan sisi Allah. Mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Dikirimkanlah oleh pasangan hidup antum. Yang dengan itu, rahmatullah. Teman-teman sekalian dikirimkan pahala. Ada pelajaran. Bukankah merawat istri yang seperti ini lebih banyak mendapatkan kesabaran di dalamnya? Bukankah sabar syarat pertama masuk surga? Syarat pertama masuk surga itu sabar. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Malaikat ketika mengunjungi penghuni surga menyampaikan kalimat ucapan selamat. Apa ucapannya? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia. Masya Allah. Dengan adanya masalah-masalah di rumah tangga, bukankah dengan itu ada solusi? Semakin banyak masalah, bukankah semakin ada kesabaran? Karena dalam Quran tidak pernah kesabaran disandingkan kecuali dengan masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah itu dimunculkan bukan ingin menjadikan kehidupannya bermasalah. Tapi supaya meningkat kualitas kehidupan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, minal khauf, khawatir. Khawatir, mulai gelisah. Ustaz, adik kapan ya selesainya? Ini sudah jam sekian, ojek belum datang dan sebagainya. Bisa terjadi. Atau kehidupan, ada banyak kehidupan sosial, di kantor gelisah, di rumah tangga gelisah, wajar. Walju' mulai lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, dari mulai sakit sampai dengan meninggal dunia, wa thamarat, hasil kerja keras dirampas orang-orang lain. Bagaimana mengatasinya? Allahu Akbar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, Pak. Biasanya orang punya masalah itu tidak gembira. Ini malah gembira. Karena dia tahu, dia paham rumus. Paham rumus. Karena ketika Allah antarkan masalah, artinya Allah sedang mendekatkan surga pada dirinya. Karena rumus surga bersanding dengan kesabaran. Artinya ketika dia kirimkan, Allah kirimkan kepada orang ini masalah-masalah dan masalah bersanding dengan kesabaran, itu artinya semakin Allah ingin dekatkan dia ke pintu terbaik menuju surganya. Jadi teman-teman,
Mustahil kita hilang dari kesabaran. Dan mustahil kita akan menepikan persoalan dalam kehidupan. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau antum ingin diringankan persoalan dalam kehidupan, maka belajar tentang konsep sabar. Dan orang sabar, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum mendengar ayatnya Quran surah kedua? Ya misalnya, Quran surah kedua ayat 153 sampai 154, paling kanan sebelah bawah. Ya, Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah dekat dengan orang sabar. Jadi kalau antum ingin dekat dengan Allah, antum harus sabar. Bagaimana cara sabar? Menghadapi masalah. Jadi ketika Allah kirimkan masalah, sebetulnya Allah ingin lebih dekat dengan antum. Ketika Allah ingin kirimkan masalah, Allah ingin mendekatkan antum ke surga. Saya mau tanya antum, pengen masuk surga atau tidak? Pengen. Ketika antum pengen masuk surga, berarti kalimat antum pengen menunjukkan antum pengen sabar. Ketika antum pengen sabar, berarti antum pengen punya masalah. Kalau antum minta surga, berarti antum minta masalah. Yang jadi masalah, kenapa ketika Anda minta surga, Allah kirimkan kuncinya berupa masalah, justru antum menghindarinya. Itu jadi masalah. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Ingin punya masalah tidak? Tuh. Antum itu gimana? Kurang jelas, apalagi saya terangkan. Ya. Di ketika Anda punya masalah dalam kehidupan, wajar. Di rumah ada masalah. Maaf, bukan cuma Anda saja yang punya masalah. Nabi punya masalah. Rasul punya masalah. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kurang apalagi dekatnya dengan Allah. Ayat surganya turun duluan sebelum beliau meninggal. Turun surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal kawthar. Muhammad SAW, kami telah jamin untukmu. Kami berikan untukmu surga terindah. Yang mengalir banyak keindahan dengan kenikmatan yang banyak di dalamnya. Sebelum meninggal, sudah ada ayat surga turun. Kamu sudah dijamin surganya. Dengan segala keindahannya. Tapi apakah jaminan itu menghentikan beliau dari masalah? Tidak. Beliau punya masalah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau punya masalah dengan Zainab. Beliau punya masalah dengan istri yang lainnya. Dan ketika sabar itu ada, selesai masalahnya. Nabi, Rasul, status tinggi, jelas surganya. Berumah tangga punya masalah. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Nggak ada satupun ayat surga turun menjamin antum. Nggak ingin bebas dari masalah. Antum sehat. Kan? Jadi biasa aja. Kalau udah orang sudah paham ada masalah, alhamdulillah. Video dakwah. Ibu-ibu, mana lebih baik? Bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah? Siapa yang ibu rumah tangga? Boleh tunjuk tangan? Oke. Siapa yang wanita karir atau bekerja di luar? Boleh tunjuk tangan? Oke. Kalau ditanya dari hati terdalam, ibu-ibu lebih senang kerja di mana? Kerja di luar atau kerja di dalam? Yakin? Ada sebagian ibu yang aduh gak enak di dalam, kalau di rumah stres. Ada yang memang dari mahasiswanya aktif berkegiatan, aktif dalam berorganisasi, sehingga kalau di rumah tuh kayaknya lebih senang berkegiatan di luar rumah, bener nggak? Enggak ibu ya? Ibu lebih senang di rumah. Oke, sekarang kita lihat menurut Islam lebih baik di mana ya? Lebih baik di rumah. Kalau suami udah cukup, kemudian udah aman sejahtera, kita sih emang lebih enak di rumah ya Bu ya? Lebih fokus ngurus anak itu nggak sih? Atau kalau misalnya mau mengaktualisasikan diri, itu bisa juga di rumah sebenarnya. Misalnya kalau punya kepandaian, itu bisa mengajar di rumah sebenarnya. Atau kalau seandainya mau berdagang, bisa dagang online juga sebenarnya ya Bu ya. Tapi kita akan lihat, next. Menurut Islam, fitrah wanita itu seperti apa sih? Ternyata dalam surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, lantai terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri, ibu-ibu sekalian. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Lantai terbaik bagi seorang wanita di rumahnya sendiri. Allah tidak memperkenankan kita untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, apalagi berhias-hiasan secara berlebih-lebihan, ibu-ibu sekalian. Kita pernah gak sih ketemu seseorang yang ketika keluar rumah itu parfumnya 1 botol gitu ya, terus make upnya, aduh kalau di Jakarta tuh ada yang namanya ondel-ondel Bu. Nah begitulah kira-kira. Hati-hati, buat alisnya aja 1 jam. Nanti giliran, kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, nanti giliran hujan lepas habis alisnya, repot sendiri ya. Udah alis buat sejam, tiba-tiba keringetan atau kena hujan, akhirnya jadi luntur sendiri saking tebalnya make up tersebut. Dilarang untuk berhias terlalu berlebih-lebihan ketika keluar rumah, dan juga dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Untuk anak-anak muda jangan sering sekali kelayapan, keluyuran dengan tanpa misi atau tanpa tujuan. Atau ibu-ibunya sering sekali mengatakan, ngapain sih di rumah terus nak, malam minggu kok nggak ada yang ngapel, malam minggu kok nggak ada yang datengin, nanti kamu jadi perawan tua loh. Ada juga tuh jenis ibu-ibu yang seperti itu. Kita malah menginginkan anak kita malam minggu keluar, dan kita izinkan dia keluar dengan yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau dengan perempuan yang bukan mahramnya.
Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk melakukan perkara yang seperti itu, padahal Allah sendiri meminta agar perempuan memang terbaik adalah di rumahnya. Inilah adalah fitrah wanita, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Perintah untuk para wanita. Next. Ibu-ibu sekalian, next slide. Sebelumnya, baik, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah untuk mengurusi anak-anak dari suaminya. Itulah tugas dari seorang wanita sejatinya. Tugasnya yang paling utama adalah melayani suami dan mendidik anak-anak. Itu tugas dari seorang wanita. Next, kenapa sih? Ada apa sih? Apa manfaat tetap terus berada di rumah dibandingkan dengan di luar rumah? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi disebutkan bahwa wanita itu adalah aurat, ibu-ibu sekalian. Ketika dia keluar maka dia akan banyak memperlihatkan auratnya. Suaranya, gerak tubuhnya, semuanya indah. Tentu saja bentuk tubuhnya dan sebagainya. Maka keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di rumah, tempat yang paling aman baginya. Ketika dia keluar rumah, maka itu kalau dibandingkan di dalam rumah tentu lebih membahayakan ketika dia berada di luar rumah. Tapi bukan berarti Islam tidak mengizinkan perempuan keluar rumah. Hari ini saya keluar rumah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu semua juga hari ini keluar rumah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menuntut ilmu, dengan tujuan untuk lebih memahami tentang ayat-ayat Allah. Berarti ada alasan syar'i, ada alasan yang diperbolehkan ibu-ibu keluar rumah. Ada alasan yang diperbolehkan saya keluar rumah untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan fitrah wanita dalam hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah disebutkan sebaik-baik wanita, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di rumah mereka sendiri. Dan ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, enak sekali jadi laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja, mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya, mereka boleh berjihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar sekali. Sementara kami hanya melayani suami kami, melayani anak-anak, pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami. Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki." Maka kata Rasulullah, kalau engkau ridha, engkau ikhlas, engkau melayani suamimu dengan baik, engkau mendidik anak-anakmu dengan baik, maka pahala suamimu yang lelah di luar sana engkau pun dapat pahala yang sama. Jadi itu enaknya seorang wanita. Dan wahai wanita, wahai para istri khususnya, mudah sekali bagi kita untuk masuk surga. Syaratnya hanya 4 saja. Yang pertama adalah engkau sholat 5 waktu yang wajib. Tidak disebutkan yang sunnah-sunnah. Hanya sholat 5 waktu. Puasa bulan suci Ramadan. Tidak disebutkan puasa yang sunnah-sunnah. Puasa bulan suci Ramadan. Engkau taat kepada suamimu. Dan engkau menjaga kehormatan dirimu. Menjaga kesucian dirimu. Maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Jalan tol, Bu. Jadi untuk apa kita susah-susah cari surga di luar sana kalau Rasul sendiri sudah mengatakan bisa masuk surga dari pintu mana saja. Pintu surga ada 8. Dari 8 itu kita terserah bebas masuk pintu yang mana saja. Asalkan kita melakukan 4 hal tadi. Kita sholat 5 waktu, kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan, kita taat patuh pada suami, dan kemudian yang keempat adalah kita menjaga kehormatan diri. Patuh dan taat pada suami. Nanti ibu-ibu tanya, ntar dulu suami yang mana dulu nih? Ya Bu ya? Suami yang mana dulu, apa-apa serba taat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Selama suami menyuruh melakukan perkara-perkara yang baik, maka lakukan. Tapi kalau suami bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan dilakukan. Ada jenis suami yang mengatakan, "Mah, gak usah pakai jilbab, kelihatan tua. Gak usah pakai jilbab, kelihatannya gak bagus." Ini yang tidak perlu dipatuhi. Tapi ada teman saya, seorang dokter gigi, ibu sekalian. Dokter gigi sekolahnya mahal gak Bu? Mahal. Sekolahnya lama gak? Lama. Orang tuanya memiliki harapan agar anaknya jadi dokter gigi, betul ya? Ketika menikah, suaminya mengatakan, "Saya mau kamu 24 jam di rumah." Kira-kira istri ini mematuhi kalimat dari suaminya gak? "Saya mau, wahai istriku, saya akan menghidupi, menafkahi kamu dengan sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kamu 24 jam di rumah, gak boleh jadi dokter gigi lagi." Kira-kira wanita ini melakukan gak? Kalau ibu di posisi itu gimana Bu? Hah? Di rumah Bu? Walaupun sekolah lama-lama dan orang tua memiliki harapan yang besar untuk menjadi seorang dokter gigi, suami bilang di rumah, ibu mau di rumah Bu? Masya Allah, solehah semua. Yakin Bu? Yakin? Nangis dulu mungkin ya. Ibu-ibu sekalian, ternyata teman saya ini memilih untuk berada di rumah.
Alasannya kenapa? Kan kita harus tahu dong alasannya kenapa, bener nggak Bu? Kenapa suamiku? Sekolah ini lama, sekolah ini susah, bukan mudah dan mahal. Orang tua aku menginginkan aku menjadi dokter gigi. Alasannya apa? Kenapa aku nggak boleh menjadi seorang dokter? Tahu nggak alasannya apa Bu? Karena aku cemburu, engkau memeriksa gigi-gigi orang itu. Alasannya cuma cemburu Bu. Padahal istrinya cuma meriksa gigi orang Bu. Apa yang dilakukan oleh sang teman saya ini, dia pun mematuhi apa yang dikatakan oleh suaminya. Apapun perkataan suami, sejatinya kalau kita ingin menjadi perempuan yang solihah, ini nasihat juga untuk diri saya, patuh, dengar, taat selama tidak melanggar yang syar'i, tidak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti teman saya sang mantan dokter gigi itu ya. Setidaknya dia bisa merawat gigi anak-anak dan suaminya sendiri. Jadi ilmunya nggak ada yang sia-sia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal